Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansah, Prodi Sastra Jepang, semester 3, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ukemidoshi. Ukemidoshi atau yang disebut dengan kata kerja pasif. Kalimat pasif dan bentuk kata kerja pasif. Kalimat pasif digunakan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dijelaskan dari sudut pandang orang, benda, atau hal yang menerima atau mengalami perbuatan secara pasif. Kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif mengalami perubahan bentuk. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konjugasi atau perubahan kata kerja pasif. Bentuk kata kerja pasif kelompok 1, bentuk mas, kikaremas. Bentuk kamusnya kikareru, bentuk nainya kikarenai, dan bentuk t-nya adalah kikarete. Yang kedua adalah kata kerja pasif kelompok 2. Bentuk masnya miraremas, bentuk kamusnya mirareru, bentuk nainya mirarenai, dan bentuk t-nya adalah mirarete. Selanjutnya adalah kata kerja pasif kelompok 3. Oke, bentuk masnya koraremas, bentuk kamus korareru, bentuk nainya korarenai, dan bentuk t-nya adalah korarete. Selanjutnya adalah kalimat kata kerja pasif. Kata benda 1 menggunakan partikel wa, sedangkan kata benda 2 menggunakan partikel ni. Kata kerjanya itu pasif. Contoh kalimatnya kayak gini. Topik atau subjek watashi wa, pelakunya adalah sensei ni. Kata kerja pasif atau bentuk pasifnya shiraremashita atau shikarereta. Oke, di sini saya akan menjelaskan kata kerja pasif. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kata benda 1, orang, benda, dan hal, oleh kata benda 2 atau pelaku dari sudut pandang kata benda 1 yang menerima atau mengalami perbuatan dari pelaku secara aktif. Pada dasarnya pelaku ditunjuk dengan partikel ni. Oke, selanjutnya adalah contoh kalimat kata kerja pasif. Itu sebagai berikut. Kalimat aktif, sensei wa watashi wo shikarimashita. Kalimat pasifnya adalah watashi wa sensei ni shikaremashita. Selanjutnya adalah kata kerja pasif langsung. Kata kerja pasif langsung, jika objek kata benda 2 dalam kalimat pasif ditempatkan pada subjek kalimat benda 2, maka kalimat tersebut disebut kalimat pasif secara langsung. Dengan kata lain, subjek dalam kalimat pasif ini langsung dikata kerja oleh pelaku. Selanjutnya adalah contoh kalimat aktif. Neko ga sakana o tabemashita. Contoh kalimat pasifnya, sakana ga neko ni taberaremashita. Selanjutnya adalah kalimat pasif secara tidak langsung. Jika subjek dalam kalimat pasif tidak diambil dari objek dalam kalimat pasif secara langsung, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat pasif secara tidak langsung. Pada dasarnya, kalimat pasif secara tidak langsung tidak mengalami perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara langsung. Contoh kalimat aktif. Neko ga watashi no okashi wo tabemashita. Contoh kalimat pasifnya, watashi wa neko ni okashi wo taberaremashita. Konnichiwa minasan, hajimemashite, watashi wa Bella Yulia desu. Bung Hatta Daigaku no Daigakusei desu. Hai semua, jadi hari ini aku bakal jelasin lagi salah satu bab di Mina Nihongo 2. Kira-kira bab berapa ya? Nah, aku bakal jelasin bab 37, yaitu tentang kalimat pasif. Bagaimana ya kalimat pasif itu? Nah, sekarang kita lihat yang Indonesianya dulu biar minasang paham perbedaannya di mana. Contoh kata kerja yang biasa ada memotong, memukul, melihat,
membeli. Sedangkan kata kerja yang pasif dipotong, dipukul, dilihat, dibeli. Jadi, bentuk pasif itu biasanya diawali dengan di. Jadi, sebelum kita ke pola kalimatnya, kita harus tahu nih perubahan kata kerja, kata sifatnya itu bagaimana. Kita masuk di golongan pertama. Pada golongan pertama, cara mengubahnya adalah satu huruf sebelum mas diubah menjadi a, dan mas diganti menjadi remas. Dan minasang jangan lupa nih, di golongan pertama ini ada pengecualian, yaitu jika satu huruf di belakang mas itu i, maka diganti menjadi wa. Contoh kata kerjanya, yobimas, sinimas, hikimas, kaimas, torimas, menjadi yobaremas, sinaremas, hikaremas, kawaremas, toraremas. Nah, di sini kalian bisa lihat kaimas menjadi kawaremas karena pengecualian yang tadi, satu huruf di belakang mas itu i, maka diganti menjadi wa. Mudah kan? Golongan kedua. Pada golongan kedua ini, gak ada yang harus diubah, hanya tinggal mengganti mas menjadi raremas. Contoh kata kerjanya, mimas, sirabemas, homemas menjadi miraremas, siraberaremas, homeraremas. Golongan ketiga. Pada golongan ketiga ini hanya ada dua, yaitu simas dan kimas. Simas menjadi saremas dan kimas menjadi koraremas. Jadi, kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Pelaku 1, wa, pelaku 2, ni, kata kerja pasif. Jadi, di pola kalimat yang pertama ini, orang pertama akan kena efek atau dampak dari orang keduanya. Contoh kalimatnya, watashi wa haha ni shikararemashita, yang artinya saya dimarahi oleh ibu saya. Di sini terlihat jelas bahwa saya, orang pertama, dimarahi oleh ibu saya, yaitu orang kedua. Jadi orang pertama akan kena efek dari orang keduanya. Ngerti kan? Contoh kalimat yang kedua, watashi wa sensei ni homeraremashita. Saya dipuji oleh guru. Sama seperti yang contoh kalimat yang pertama, orang pertama kena efek atau dampak dari orang kedua, entah itu efek atau dampak yang baik atau dampak yang buruk. Di contoh kalimat yang kedua ini, dia mendapatkan dampak atau efek yang baik karena dia dipuji oleh gurunya. Sedangkan yang kalimat pertama tadi mendapat efek jelek karena dia dimarahi oleh ibunya sendiri. Pola kalimat yang kedua, pelaku pertama, ha, pelaku kedua ni, kata benda o, kata kerja pasif. Jadi pada pola ini, yang kena dampaknya si objeknya, tetapi pemiliknya juga kena efeknya. Contohnya, watashi wa dareka kuruma o toraremashita, yang artinya mobil saya dicuri oleh seseorang. Jadi di sini yang kenanya bendanya, tetapi orangnya juga terkena dampak atau yang punyanya juga rugi karena mobilnya hilang. Contoh yang kedua, Audi-san wa haha ni album no hon o suteraremashita. Buku album Audi dibuang oleh ibunya. Sama seperti yang di atas, dia mengalami kerugian yaitu benda atau buku albumnya dibuang oleh ibunya. Jadi di sini yang kena dampaknya bukan objeknya saja, tetapi orangnya juga terkena. Pola kalimat yang ketiga, kata benda, benda atau hal
ga atau wa, kata kerja pasif. Pada pola kalimat ini berbeda dengan sebelumnya, karena pada pola kalimat ini untuk mengekspresikan dengan memakai kata kerja pasif benda atau hal yang dijadikan topik utamanya. Contoh kalimatnya, dento wa ju hachi seiki ni haken saremashita. Lampu ditemukan pada abad 18. Jadi dalam kalimat ini memang tidak ada yang dirugikan, malah menguntungkan bagi kita. Contoh yang kedua, kono hon wa sekai ju de yomarete imasu. Buku ini dibaca seluruh dunia. Pola kalimat yang terakhir, kata benda kara atau de sukurimasu. Jadi pada pola ini menggunakan kara yang artinya sesuatu yang dibuat bahan dasarnya tidak nampak atau bentuknya berubah. Dan kalau de yaitu bahan yang digunakannya itu nampak dan tidak merubah wujudnya sama sekali. Biru wa mugi kara sukuraremasu. Bir terbuat dari gandum. Jadi yang kita tahu, bir sebuah minuman yang diolah dari gandum. Di situ bahan dasarnya tidak nampak atau udah menjadi cair. Contoh yang kedua, mukashi no nihon no ie wa kide sukuraremasu. Rumah Jepang pada zaman dahulu dibuat dari kayu. Contoh kedua ini menggunakan de, yaitu bahan digunakan nampak dan tidak merubah wujudnya. Di sini dia menggunakan kayu, dan sekarang kayu masih sama bentuknya dan tidak berubah. Jadi kira-kira seperti itu bentuk kalimat pasif dalam bab 37. Semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan pada materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ataupun pengucapan aku. Terima kasih yang sudah menonton. Sayonara, sampai jumpa.